Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori klasik dari Adam Smith. Nah, di sini ada 7 poin dari teori Adam Smith ini. Yang pertama itu hakikat manusia serakah. Nah, pada kenyataannya bahwa manusia pada hakikatnya yang memiliki sifat yang serakah itu sudah dikenal sejak masa-masa pemikiran-pemikiran di masa Yunani kuno dulu. Smith beranggapan sama dengan Mendeville yang juga percaya pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat rakus, egois, dan selalu mementingkan kepentingan sendiri. Walaupun mereka berdua itu memiliki asumsi yang sama, tetapi pendapat mereka jauh berbeda. Mendeville menganggap sifat rakus manusia itu akan berdampak negatif pada sosial ekonomi di masyarakat. Namun, Smith beranggapan lain. Smith beranggapan bahwa sifat manusia yang serakah itu akan memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ia beranggapan sikap egoistis manusia tersebut tidak akan mendatangkan kerugian sepanjang ada persaingan bebas. Menurut penjelasan Smith, setiap orang yang menginginkan laba jangka panjang atau artinya serakah tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Karena jika seorang penjual peniti mencoba menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pesaing-pesaingnya, maka kata Smith, bisnisnya itu akan hancur sebab orang tidak akan mau membeli penitinya lagi dan akan berpindah pada pesaing-pesaingnya gitu. Selanjutnya masuk ke poin kedua, yaitu tentang mekanisme pasar bebas. Smith sangat mendukung moto laissez-faire, laissez-passer, yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Smith mempertegas juga agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu ikut campur dalam mengatur perekonomian. Jadi Smith ini beranggapan perekonomian itu akan berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian. Biarkanlah perekonomian berjalan dengan sewajarnya tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada sesuatu tangan tak kentara atau invisible hands yang akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan. Menurut Smith, jika banyak campur tangan pemerintah, malah pasar itu justru mengalami distorsi, yaitu yang akan membawa perekonomian pada ketidakseimbangan dan ketidakefisien. Terus bagaimana mekanisme pasar yang Smith maksud gitu. Nah, Smith ini menjelaskan walaupun tiap orang mengerjakan sesuatu berdasarkan kepentingan pribadinya, tetapi hasilnya itu selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak aktivitas setiap individu dalam mengerjakan kepentingan masing-masing terhadap masyarakat justru lebih baik dibanding dengan tiap orang berusaha memajukan masyarakat. Jadi bagi penyokong pasar tidak ada jasa yang bisa diperbuat oleh seorang umat manusia kecuali yang dapat membuat dirinya lebih maju. Kemudian poin ketiga yaitu teori nilai atau value theory. Nah, menurut Smith, barang mempunyai nilai, yaitu yang pertama nilai guna atau value in use, dan yang kedua nilai tukar atau value in exchange. Smith juga beranggapan hubungan antara nilai guna dan nilai tukar. Suatu barang yang mempunyai nilai guna yang tinggi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar atau tidak bisa ditukarkan dengan barang lain. Sebaliknya, ada barang yang mempunyai nilai tukar yang tinggi tetapi tidak begitu berfaedah dalam kehidupan. Contohnya air dan intan. Menurutnya tidak ada jenis barang yang lebih berguna daripada air. Akan tetapi dalam kehidupan, air yang sangat berguna tadi
tidak bisa ditukar dengan barang-barang lain. Tetapi intan tidak berfaedah bagi kehidupan, namun bisa ditukar dengan sejumlah barang lain yang lebih besar faedahnya atau utilitinya. Berdasarkan contoh dari Smith tadi, nyatanya bagi Smith nilai tukar itu adalah kemampuan suatu barang untuk memperoleh barang lain. Hal itu berarti nilai tukar suatu barang sama dengan harga barang itu sendiri. Nah, jika diperhatikan konsep Smith ini bersifat mendua atau ambiguous. Ia tampaknya belum paham atau kurang paham tentang harga-harga relatif. Ia juga tidak membedakan total utility, marginal utility, dan average utility. Ia hanya fokus pada total utility saja gitu. Selanjutnya poin keempat yaitu teori pembagian kerja. Smith menyimpulkan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi. Orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan, sesuai bakatnya masing-masing gitu. Nah, adanya spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri, tetapi hanya menghasilkan suatu jenis barang saja. Kelebihan barang atas kebutuhan sendiri itu dipertukarkan atau diperdagangkan di pasar gitu. Kemudian poin kelima yaitu teori akumulasi kapital. Nah, setiap orang pasti ingin meningkatkan kesejahteraannya. Nah, peningkatan kesejahteraan ini bisa dengan meningkatkan labanya. Nah, Smith menjelaskan cara terbaik untuk meningkatkan laba ialah dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Dengan peralatan yang canggih, maka produktivitas labor akan semakin meningkat pula. Nah, jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, output nasional yang juga berarti kesejahteraan masyarakat pasti akan meningkat pula. Jadi Smith menganggap pentingnya arti akumulasi kapital ini bagi pembangunan ekonomi. Sering disebut sistem liberal karena memberikan keleluasaan bagi individu untuk bertindak dalam perekonomian. Ini juga sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalisme gitu. Selanjutnya pada poin keenam yaitu pengaruh pandangan Adam Smith ini. Nah, pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith ini sangatlah luas. Dapat dikatakan bahwa hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pemikiran atau pendapat dari Adam Smith ini. Nah, sistem ekonomi pasar berdasarkan persaingan sempurna yang dikembangkan oleh Adam Smith ini, banyak para pakar mengakui dan menganggap sebagai organisasi masyarakat terbaik yang mungkin dikembangkan. Hal ini terbukti bahwa jumlah negara yang menganut sistem pasar ini makin bertambah. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar yang seperti ini terbukti adanya tingkat pertumbuhan yang semakin tinggi gitu. Kemudian poin terakhir yaitu Adam Smith atau Nabi Muhammad SAW. Nah, selama ini kita sering memberikan penghargaan yang terlalu tinggi terhadap pemikir-pemikir orang-orang dari barat seperti Adam Smith ini. Dan kita kurang memberikan perhatian atau penghargaan terhadap pemikir orang-orang dari timur seperti terutama dari dunia Islam. Nah, padahal jauh sebelum Adam Smith dilahirkan, Nabi Muhammad SAW sudah terlebih dahulu menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga atau tas'ir oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan. Lebih jelas, dalam ajaran agama Islam, otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada suatu tingkat harga yang tidak mereka ridhoi. Nah, walaupun Islam menganjurkan penggunaan pasar jauh sebelum Adam Smith ini, perlu diketahui bahwa ada kalanya pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi-kondisi tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam buku Al-Hisbahnya, tas'ir ini terbagi dua. Ada yang zalim yaitu yang diharamkan dan ada yang adil itu diperbolehkan. Begitu.
Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau janggal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.